Assalamualaikum. Halo, nama saya Rosvita Nur Fazliah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu Guru. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Pernahkah kalian membaca sebuah cerita yang isinya penuh keajaiban? Misalkan cerita tentang sebuah pensil yang bisa mengabulkan setiap permohonan yang kita tulis. Ya, Jono. Seperti cerita Aladin dan gelas ajaib ya Bu. Betul, itu juga salah satu cerita yang isinya banyak terjadi keajaiban. Jadi, apakah kalian tahu, hari ini kita akan belajar apa? Cerita ajaib Bu. Hampir benar, Jono, hari ini kita akan mempelajari cerita fantasi. Anak-anak, silakan buka buku paket kalian halaman 47. Di sana ada sebuah teks yang berjudul Anak Rembulan karya Joko Lelono. Raisa Roh, tolong dibacakan. Baik, Bu. Nono, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Wulingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana, karena ia bisa bersepeda keliling Wulingi dan bermandi-mandi di sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Wulingi. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Jari, ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Jari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Jari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di kali Jari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun, ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Tiba-tiba muncullah seorang anak bernama Trimo yang datang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapitan De Jari dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Boringgi yang merupakan jelmaan iblis berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut Mahesasuro dan Lembu Suro, berjumpa dengan saat si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari, dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki Setan Merah karena kekejamannya. Tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Setelah kalian mendengarkan cerita fantasi yang dibacakan oleh Raisa Roh tadi, ada yang ingin ditanyakan. Saya Bu. Kenapa cerita tadi masuk ke dalam cerita fantasi? Ada beberapa ciri kenapa suatu teks disebut sebagai cerita fantasi. Pertama, terdapat keanehan atau misteri atau keajaiban. Kedua, latar cerita dapat menembus ruang dan waktu. Ketiga, tokoh memiliki sifat unik yang berbeda dari yang lain seperti memiliki kekuatan super misalnya. Keempat, bahasa yang digunakan menggunakan sinonim dengan emosi kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan juga variatif, ekspresif dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Sekarang, silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri atas 2 orang. Nanti akan saya berikan lembar kerjanya. Silakan kalian baca beberapa teks cerita fantasi yang sudah saya berikan, lalu diskusikanlah apa saja unsur-unsur yang ada dalam teks cerita fantasi dan tentukanlah jenis-jenis cerita fantasinya. Baik Bu. Apakah kalian sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Silakan maju ke depan kelas untuk membacakan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Jenis cerita fantasi yang pertama berdasarkan kesesuaiannya dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan.
Cerita fantasi total adalah seluruh cerita fantasinya hayalan pengarang dan tidak pernah terjadi di dunia nyata, sedangkan cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang mengandung unsur fantasi, tetapi masih menggunakan nama atau tempat yang ada di dunia nyata, jadi irisan itu setengah dunia fantasi, setengahnya lagi dunia nyata. Jenis cerita fantasi yang kedua berdasarkan latar, yaitu cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sezaman adalah latar yang digunakan dalam cerita fantasi masih satu waktu saja, misalnya masa kini, masa lampau, atau hanya masa depan saja, sedangkan cerita fantasi lintas zaman itu menggunakan dua latar waktu yang berbeda, atau gabungan dari dua latar waktu. Cerita fantasi Nataga masuk ke dalam jenis cerita fantasi total karena keseluruhan latarnya adalah fiktif atau hayalan, sedangkan jika dilihat berdasarkan waktunya, cerita Nataga masuk ke dalam jenis cerita fantasi sezaman, karena zamannya tidak berubah atau lintas waktu. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi terdiri atas 7, yaitu tema, tokoh, penokohan atau watak tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Dalam cerita Nataga tokoh utamanya adalah Nataga, yakni seekor komodo yang memiliki sifat atau watak pemberani karena mampu memimpin perang. Latarnya adalah di tanah Modo dengan menggunakan alur maju. Nataga juga menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Karena mengetahui segala sudut cerita, terkahir, amanat yang disampaikan penulis lewat cerita Nataga adalah bahwa kita harus tetap semangat, tidak mudah putus asa, dan bertanggung jawab pada jabatan atau kedudukan yang dipercayakan pada kita. Terima kasih Jono dan Raisa Roh yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita bahas lebih dalam apa yang telah disampaikan Raisa Roh tadi tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi. 1. Tema adalah sesuatu yang mendasari cerita. Tema kedudukannya lebih tinggi dari judul. 2. Tokoh adalah pemeran atau pelaku yang berperan dalam suatu cerita. Tokoh dalam cerita fantasi tidak selalu manusia, tetapi juga bisa hewan, tumbuhan, dan benda. Tokoh dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tokoh utama, tokoh pendamping, dan tokoh figuran. Tokoh utama merupakan pusat cerita dan tokoh yang paling sering muncul dalam cerita. Tokoh pendamping adalah tokoh yang pendukung untuk tokoh utama, sedangkan tokoh figuran adalah tokoh yang hanya sesekali muncul dalam cerita, dan hanya sebagai pelengkap tokoh. 3. Penokohan atau watak tokoh. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter sebagai ciri khas dan berfungsi sebagai salah satu penggerak cerita. Penokohan dibagi menjadi 3, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah watak baik, antagonis adalah watak kurang baik, tritagonis adalah watak penengah. 4. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat atau ruang, dan suasana yang terjadi dalam cerita. 5. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita, fungsinya sebagai penggerak cerita agar lebih hidup dan menarik. Alur yang lengkap dimulai dari orientasi yaitu pengenalan latar terjadinya, siapa yang mengalami, lalu muncul masalah memuncak, dan yang terakhir pemecahan masalah. 6. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menuliskan ceritanya. Sudut pandang bisa juga diambil dari pandangan salah satu tokoh. Cerita fantasi biasanya menggunakan sudut pandang orang pertama tunggal atau orang ketiga serba tahu. 7. Amanat merupakan pesan yang disampaikan pengarang dalam sebuah cerita. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Simpulannya adalah cerita fantasi adalah cerita hayalan yang memiliki ciri khas cerita yaitu tokoh yang memiliki keajaiban, magis, dan penuh misteri. Lalu, manfaat apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Cerita fantasi bermanfaat untuk mengasah daya kreativitas kita, Bu. Alhamdulillah kalian bisa memetik simpulan dan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Baik, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.